menanyakan apa sih esensinya gitu. Dan itu. Jadi kalau misalkan tetap dijalankan, maka satu, kamu harus mengerjakan dua pendekatan. Ini anu ya, yang saya pahami ya. Nanti kalau kurang kamu koreksi. Untuk yang lamsam itu sekaligus artinya kan, kalau ada uangnya sekaligus kan gitu kan, betul ya? Nah, berarti apa? Ada kecenderungan investasi itu di hold atau portofolio itu di hold untuk beberapa waktu ke depan. Kalau kemarin saya mengilustrasikan 6 bulan ke depan misalnya, misal saja. Bisa lebih pendek 1 bulan ke depan misalkan. Itu. Nah, artinya kalau sekarang adalah awal periode, maka perhitungan dilakukan sekali, kemudian di hold untuk sejumlah periode tertentu. Itu yang pendekatan lamsam. Kemudian nanti akan dapat berapa gitu returnnya itu. Nah, kalau yang DCA karena itu sifatnya adalah investasi bertumbuh mungkin ya kalau apa dengan bahasa saya. Jadi bulan pertama akan investasi 1/10 misalkan. Bulan kedua 2/10 misalkan dan seterusnya gitu kan. Itu saya membayangkan pada saat mengalokasikan dana pada awal bulan ini misalnya, maka harus ada portofolio bulan ini. Terus pada saat mengalokasikan dana pada bulan mendatang, maka harus ada portofolio baru pada bulan mendatang. Kayaknya begitu ya. Itu yang saya coba nalar-nalarkan apa maksudnya ini gitu. Iya. Nah, ya jadi kalau menurut saya itu dua di apa namanya? Diratakan atau Iya. didistribusikan ke beberapa periode. Jadi kalau menurut saya nggak perlu itu. Itu hanya strategi praktikalnya, tapi secara konsep kamu ya portofolio gitu aja. Apakah menggunakan pendekatan satu, pendekatan dua, ya apa Markowitz dan apa satunya? Single index, Bapak. Single index misalkan itu. Nah, jadi yang kamu komparasikan adalah Markowitz dan single index, bukan DCA atau lamsam. Itu lebih ke praktikalnya. Kalau dalam praktek orang akan bertanya mana lebih enak didistribusikan sekaligus, ya di disperse sekaligus atau diratakan secara bertahap pada beberapa periode gitu. Itu. Nah, cuman ya ada tantangan sih sebenarnya nanti periode portofolio itu akan kan portofolionya idealnya nggak statik sepanjang tahun misalkan ya. Mungkin ada portofolio bulan ini, ada portofolio bulan depan, mungkin begitu saya bayangkan ya. Jadi investasinya itu umpama kita berbicara apa reksadana itu ya, itu kan dia punya paket-paket yang berbeda setiap bulan kan, nggak tetap kan anunya kan sahamnya saham iya itu. Nah sebenarnya mungkin proyeksinya ke sana gitu, kamu bikin semacam produk ini produk untuk reksadana. Jadi kalau sebundel saham ini dikelompokkan itu sebaiknya kamu menggabungkan saham-saham mana saja gitu yang portofolionya optimal gitu. Itu. Kamu sudah baca yang Fendi itu, yang skripsinya Fendi? Sudah, Bapak. Ya, dia kan membentuk portofolio dengan 2 kripto, portofolio dengan 3 kripto atau 4 kripto, saya lupa. Iya, Kayaknya sampai dia 15. punya, iya, dia punya skenario yang cukup banyak, yang nanti akan ketemu gitu. Nanti kamu bisa menyimpulkan juga kalau mengikuti itu, apakah semakin banyak sahamnya, semakin baik. Nah, yang kamu bisa komparasikan yang itunya gitu. Oh, oke.
Ya, jadi ono paket A, kayak kamu istilahkan tadi paket A, paket B, paket C, misalkan yang itu kamu buat skenario-nya. Kalau ini nggak perlu pakai simulasi, tapi kamu pakai skenario-nya. Kalau mau semua kemungkinan ya bisa, tapi terlalu berat. Artinya banyak kan. Karena gue pernah belajar permutasi ya di matematika dulu. Itu kan ada sekian banyak kemungkinan kombinasi portofolio gitu. Ya, kalau kamu punya 5 saham kandidat aja, itu kamu bisa kombinasikan banyak hal itu. Ya, 1 dengan 2, 1 dengan 2 dengan 3, 1 dengan 2 dan 4, 1, 2, 5. Nanti ada 1, 3, 4, 1, 3, 5 gitu kan. Dan seterusnya itu ada banyak kombinasi itu. Itu kalau kamu mau petakan seperti itu ya mungkin bisa, tapi perlu perlu diukur ya apakah ini nutut atau enggak itu. Nah, yang saya bicarakan ini sebenarnya adalah desain rancangan. Jadi kamu mau merancang apa sih gitu. Kan proyeksinya outputnya dulu gitu. Outputnya apa yang mau disampaikan, apa yang dicapai gitu ya. Itu. Ini kalau Oke. dari yang sebelum saya kirimkan metode analisis data yang sudah Bapak setujui kemarin itu, yang dulu-dulu itu, fokusnya itu di optimisa komparatif optimisasi portofolio itu tadi, Pak? Yang pakai lamsam dan BCA itu. Bukan, yang itu hanya yang sekarang ini hanya untuk identifikasi portofolio optimal aja. Jadi fokusnya nanti di komparatif, portofolio Markowitz dan single index saja. Kalau dari Ya. yang metode analisis data ini yang saya masukkan dan Bapak setuju itu nggak ada unsur DCA dan juga lamsam. Ya, kalau menurut saya memang nggak perlu concern itu karena seperti tadi saya sampaikan DCA dalam SAM ini kan kamu mencari return terbaik dari dalam bentuk nilai uang kan gitu ya. Iya, Bapak. Ya, nah itu kan menurut saya nggak perlu gitu. Karena itu nanti akan dipraktekkan oleh pengguna informasi. Umpama ini kamu udah launching gitu ya terserah orangnya mau mau invest sekaligus kayak mau invest bertahap itu terserah masing-masing gitu. Itu menurut saya nggak jadi konteks kita gitu. Nah, tapi kamu mengkonstruk portofolionya gitu. Terserah mau diinjeksi dana 100%, diinjeksi dana 25%-an misalkan terserah nanti usernya gitu. Nggak mengarah pada kajian itu. Nah, kemudian di masing-masing apa tadi pendekatan Markowitz dan apa single index. Nah, itu yang kamu dalam tanda kutip kamu kembangkan. Jadi dalam Markowitz nanti kan ada kemungkinan konstruksi sekuritas, konstruksi portofolio dengan 3 sekuritas atau 3 saham misalkan. Nanti ada mulai dari 2 saham, 3 saham gitu kan. Kan bisa disimulasikan gitu. Iya. Nah, nanti kamu compare keduanya itu ya ya secara gampang saja kalau menurut saya secara visual saja Visual. misalkan grafis atau apa kemudian membandingkan mana return yang tertinggi kalau ukurannya risk mana risiko yang terendah gitu kan itu nanti ada kompleksitas gitu bisa jadi pendekatan pertama menghasilkan return lebih tinggi tetapi berkonsekuensi risiko yang lebih tinggi juga gitu. Nah itu pilih yang mana gitu. Itu kan konflik. Kalau yang enak kan begini, pendekatan satu misalnya itu Markowitz misalkan ya, itu menghasilkan return tertinggi dan risiko terendah itu sudah final.
decision-nya atau kesimpulannya. Tapi kalau yang saya katakan tadi, return-nya lebih tinggi, tetapi resikonya lebih tinggi, gitu. Iya. Itu kan trade off. Nah, itu. Ya, itu sih kalau menurut saya. Jadi biar nggak chatting berkepanjangan. Jadi makanya saya perlu jelaskan langsung. Oke. Terus ini berarti apa ya maksudnya? Dan fokus saya kan berarti sudah metode analisis data ini tinggal revisi yang bagian pendekatan tadi ya, Pak? Ya, yang kalau ada DCA dan lamsam berarti harus hilang. Iya. Komparasinya mungkin pakai komparasi yang lebih simpel, barangkali gitu. Yang kamu kuatkan harusnya simulasinya itu. Iya, di simulasi Monte Carlo. Oke. Iya, ya. Kamu punya bacaan apa di Monte Carlo itu? Iya, Pak. Sudah punya referensi. Tekstur. Kemarin sudah ada tapi belum saya baca lebih lanjut. Iya, itu yang perlu itu. Jadi Iya. bagaimana nanti kamu melakukan simulasi itu? Saya pernah tunjukkan yang ini ya artikel. Iya, artikel kopi itu. Iya, cuman itu tidak detail. Sajane ono skripsi ini sih. Kalau kamu cari nama itu di ruang baca atau mungkin di perpustakaan, mungkin kamu bisa baca-baca juga itu. Itu sehingga tabulasinya iso kayak ngono gitu loh. Dia bisa menghasilkan 1000 eksperimen atau kamu menyebutkan berapa? 50.000? 100.000 tapi kemungkinan itu akan saya kurangi. Iya, kan tergantung komputermu nanti. Kalau Iya. komputermu ngelek terus ya nggak jalan itu. Gitu. Ya paling enggak antara 500.000 itu kan sudah mungkin bagus lah. Iya. Kan kalau terlalu banyak tapi hasilnya sama kan juga berarti kan nggak usah terlalu banyak gitu loh. Jadi kalau 1000 itu sudah menunjukkan indikasi yang stabil, ya udah pakai itu aja. Atau bahkan 500 menunjukkan indikasi yang stabil, ya itu aja. Itu kan tinggal ngedrag aja, itu ngedrag baris itu kalau di dalam Excel ya. Ya perlu diatur lah. Saya hanya ilustrasi secara mudah gitu, secara gampangnya saja gitu. Terus selanjutnya Oke ini ya. yang kan keputusan akhirnya itu tidak memasukkan unsur DCA dan juga lamsam, berarti dari sisi judul ini saya ganti kan ya, Pak? Iya, nanti diganti gampang itu kalau depan ganti aja. Ya. Jadi kalau kamu proses segera boleh, kalau nanti agak belakangan juga boleh gitu. Tapi nanti pas seminar proposal misalnya kamu menyampaikan dulu gitu. Judul pertama saya yang saya ajukan ke Kombi adalah ini gitu ya, judul A. Tapi perkembangan diskusi itu berubah menjadi judul B gitu kan. Nanti Ya, kamu Bapak. jelaskan bahwa perbedaan esensinya hanya pada monetizing-nya itu gitu. Jadi kalau pakai lamsam dan DCA itu ada nilai uangnya gitu. Tapi kalau nilai uang itu direpresentasikan dengan angka tertentu, angka 1 misalkan ya, itu bisa juga sih sebenarnya gitu. Jadi elaborasi itu baru kamu nanti presentasi tentang proposalmu itu di depan ini. Sehingga pembimbing dan pengujinya nggak miskomunikasi gitu ya, nggak salah paham gitu. Nah sambil jalan nanti kamu melakukan upaya perubahan judul. Itu kan ada formulirnya. Iya. Nanti kamu ajukan ke ini. Mana yang lebih cepat lah? Kamu melakukan perubahan judul dulu, baru sempro, atau sempro dulu, baru perubahan judul. Oke, Kalau yang baik, Bapak. ideal sih perubahan judul dulu, gitu Iya. idealnya. Tapi kamu lihat lah. Gitu. Ini saya sudah
ada contoh judul. Untuk contoh judul yang kemungkinan saya pakai itu analisis komparatif pembentukan portofolio optimal menggunakan model Markowitz dan single index model. Jadi itu tidak memasukkan DCA dan juga lamsam. Lamsam, iya. Nantilah disederhanakan, coba ulangi lagi coba apa? Analisis perbandingan. Analisis komparatif pembentukan portofolio optimal menggunakan model Markowitz dan single index model. Ya kalau menurut saya mungkin disederhanakan komparasi Markowitz, komparasi portofolio pendekatan Markowitz dan single index gitu. Baru nanti case-nya pada LQ45 ya. Iya. Ya, jadi lebih padat judulnya. Kan intinya kan kamu menghitung pendekatan Markowitz, menghitung pendekatan single index, lalu dikomparasikan kan. Iya. Ya, oke. Ya wis, cukup dulu ya. Iya cukup Bapak, terima kasih. Ya, mari.